Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Saya berasal dari Tanjung Merula dan saya tamat dari Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Tanjung Merula. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan itu tentang sekte-sekte Islam pada masa pemerintahan perkembangan Islam di Spanyol. Kepada Ibu dosen Siti Aisyah SPD yang saya hormati, baiklah saya akan memulainya dari pertama, yaitu perkembangan Islam di Spanyol. Tak dapat dipungkiri bahwa Islam memainkan peranan yang penting di Spanyol selama sekitar 8 abad yang lalu. Di Spanyol, bangsa Arab memperoleh kemenangan paling besar. Jadi bangsa Arab itu memperoleh kemenangan paling besar dan paling lama di Eropa, walaupun penderitaan yang dramatis terjadi di sana. Sejarah panjang yang dilewati umat Islam Spanyol menurut Hamka terbagi dalam 3 masa. Yang pertama itu masa saat diperintah oleh wakil khalifah dan Damaskus. Masa diperintah oleh para amir dan masa dipimpin oleh seorang khalifah. Namun menurut Badriyatim, masa Islam Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode. Jadi ketika masa Islam di Spanyol itu dia mendapat membagi menjadi 6 periode masa pemerintahannya. Periode pertama itu tahun 711 sampai 755 Masehi. Ketika periode pertama itu Spanyol berada di bawah pemerintahan pada wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Suriah atau Damaskus. Jadi nama lain Suriah itu Damaskus. Stabilitas politik negara Spanyol belum tercapai secara sempurna karena banyak gangguan, banyak keefekan sampingan, baik gangguan internal maupun eksternal. Jadi banyak gangguan yang masuk dari berbagai orang. Gangguan ini dalam antara lain berupa perselisihan dan pertengkaran di kalangan para elit penguasa. Jadi gangguan ini berupa pertengkaran di kalangan para elit penguasa, terutama akibat perbedaan suku dan bangsa. Selanjutnya terjadilah 20 kali pengantian wali atau gubernur. Jadi di masa itu ada pengganti gubernur. Spanyol itu dalam jangka waktu yang amat singkat. Jadi waktu itu agak singkat, tidak terlalu lama ketika pergantian jabatan. Perbedaan pandangan seperti itu menyebabkan seringnya terjadi perang saudara. Di ketika itu berlangsung, sering terjadi perang saudara antara itu Barbar dan asal Afrika Utara dan Arab. Yang kedua itu periode kedua pada tahun 755 sampai 1912 Masehi. Pada masa itu Spanyol itu diperintah oleh seorang amir, yaitu panglima atau gubernur atau pemimpin, tapi mereka itu tidak tunduk kepada pusat pemerintahan yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Jadi amir pertama itu adalah Abdurrahman, yang pertama sekali yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah sampai 755 Masehi, yang diberi gelar Al-Dakhil. Apa arti dakhil? Yaitu masuk, berarti dakhil itu yang masuk ke Spanyol. Kalau Abdurrahman Ad-Dakhil itu merupakan keturunan Bani Umayyah
yang berhasilkan melarikan diri. Jadi Abdurrahman Ad-Dahli ini, dia yang baru masuk, ketika dia setelah masuk itu berhasil melarikan diri dan lolos dari kerajaan Bani Abbasiyah yang telah menaklukkan Bani Umayyah dan Damaskus. Selanjutnya pada periode ketiga, yaitu pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pemerintahan Abdurrahman yang gelar Al-Nasir Lidinillah. Arti Al-Nasir Lidinillah itu adalah penegak atau pendiri agama Allah. Sampai munculnya raja-raja kelompok kecil yang dikenal dengan Muluk At-Tawaif masuk dalam periode ketiga. Jadi yang bernama dengan Muluk Al-Tawaif itu masuk dalam periode yang ketiga. Pada periode inilah Spanyol diperintah oleh penguasa yang menggelar khalifah. Jadi di samping seorang khalifah Syiah Fatimiyah di Afrika Utara, itu pada tahun 1996 sampai 318. Pemakaian gelar ini bermula dari berita bahwa Al-Muqtadir Khalifah Daulat Bani Abbasiyah, yaitu Baghdad, yang mana mereka ini tewas dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Jadi yang membunuhnya yaitu pengawalnya sendiri yang membunuhnya. Selanjutnya pada periode keempat, itu pada tahun 1113 sampai 186 Masehi. Pada periode inilah Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil. Jadi pada periode keempat inilah Spanyol itu berpecah belah hingga terpisah menjadi 30 negeri kecil. Di bawah negeri ini dipemerintahkan oleh raja-raja golongan atau Al-Muluk atau Tawaif yang tadi. Yang antara lain, yang pertama berpusat di suatu kota seperti Seville, yang kedua Cordoba dan Toledo Bosworth. Yang mana pemerintahan terbesar di antara adalah Abbadiyah dan Selif. Pada periode inilah umat Islam kembali memasuki masa pertikaian internal. Sayangnya jika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu, ada pihak yang tertentu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Kemudian pada periode kelima, pada tahun 156 sampai 1248 Masehi. Walaupun terpecahnya dalam beberapa negara yang tadi, pada periode kelima ini Spanyol Islam masih mempunyai. Jadi walaupun sudah berpecah belah tadi, Spanyol ini masih mempunyai suatu kekuatan atau dominan, yaitu dinasti Murabitun namanya, dan dinasti Muwahhidun. Dinasti Murabitun ini mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibn Tashin di Afrika Utara. Jadi ia ini berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Selanjutnya periode yang keenam itu kerajaan Giranda merupakan pertahanan terakhir Muslim di Spanyol ini di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Jadi peradaban ini kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Persekutuan antara wilayah Aragon dan Kastil melalui perkawinan itu, Ferdinand dan Isabella melahirkan kekuatan besar untuk membuat kekuasaan
terakhir umat Islam di Spanyol. Namun beberapa kali serangan mereka itu belum berhasil menembus pertahanan umat Muslim. Abu Hasan yang menjabat sebagai menangkan serangan tersebut, bahkan ia menolak membayar upeti kepada pemerintahan Kastil. Jadi Abu Hasan ini dalam suatu serangan dia itu berhasil menduduki kota yang bernama kota Zahra. Jadi untuk membalas dendam, Ferdinand ini melancarkan serangan mendadak agar dia terhadap di Alhambra berhasil merebutnya. Banyak wanita dan anak-anak kecil pada masa itu yang berlindung di sana dibantai oleh pasukan Ferdinand. Jadi ketika itu banyak anak-anak kecil, banyak wanita yang berfisikal lemah itu jatuhnya Alhambra ini merupakan pertanda kejatuhan pemerintahan Giranda. Itulah situasi atau sekte-sekte pada pemerintahan Islam di Spanyol. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.